Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alur Cerita Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini 19 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Nana yang akan kontrol penyakitnya tiba-tiba dia ketemu sama si Brokokronisa dan si Lipia. Lalu si Lipia juga ngomong kepada Nana, "Siapa yang sakit pasti kamu ya nak, karena kamu yang penyakitan," kata si Nurus Tunjung si Lipia. Si Lipia sudah ngomong kayak gini, Dewa sangat marah dan geram kepada si Lipia. "Kamu itu apa-apaan Lipia? Mendingan kamu pergi aja, jangan ngurusin orang lain. Urusinlah kamu sendiri," kata Dewa kepada si Lipia. Singkat cerita, si Lipia juga langsung pergi dari hadapannya Dewa dan Dewa juga sama Nana masuk ke ruang lab. Di sini Nana juga sudah diperiksa oleh dokter dan dokter juga dia bicara kepada Dewa sama Nana. "Pokoknya tunggu aja hasilnya Pak Dewa dan Bu Nana," kata suster kepada Dewa. Lalu di sisi lain, Pak Fajar sampailah ke makamnya Mbak Lia. Dia juga segera dibawa, yaitu kenangan Koko sama dia juga dibawa ke makamnya Mbak Lia. Di sini juga dia sambil mengelus-ngelus batu nisannya Mbak Lia. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan menghampiri Pak Fajar. Lalu di sini dia juga dalam hatinya dia ngomong, "Maaf saya Lia, saya tidak menghadiri pemakaman kamu," kata batinnya perempuan ini. Lalu sini juga perempuan ini juga langsung dia menaruh bunga di batu nisannya Balia dan bunga yang Pak Fajar dilemparkan oleh dirinya diganti oleh bunga dia. Lalu di sini Pak Fajar juga sangat kaget dan Pak Fajar juga langsung berdiri. Dia juga langsung memarahin perempuan ini. "Kamu itu siapa?" kata Pak Fajar kepada perempuan ini. Lalu di sini juga terjadilah cekcok ke Pak Fajar sama perempuan ini. Di sini juga perempuan ini juga ngomong kepada Pak Fajar, "Saya Rani, keponakannya Tante Saras," kata Mbak Rani kepada Pak Fajar. Di sini juga Pak Fajar juga dia menggantikan lagi bunganya ditaruh di dekat batu nisannya Mbak Lia dan bunganya Mbak Rani juga dilemparkan lagi ke sama Pak Fajar. Di sini juga Mbak Rani juga menaruh lagi bunganya dia di dekat batunya nisannya Mbak Lia. Dia juga langsung pergi meninggalkan Pak Fajar. Pas pergi di sini dompetnya dia jatuh dan Pak Fajar juga dia mengambil lagi bunganya Mbak Rani dan dilemparkan lagi. Di sini juga Pak Fajar juga dia marah-marah sendiri kepada Mbak Rani yang sudah pergi. Lalu di sisi lain di sini Dewa sama Nana juga dia mengasihkan hasil tes darahnya kepada dokter. "Ini dok hasil darahnya," kata Dewa kepada dokter. Lalu dokter juga dia membukanya dan dia juga membacanya. Lalu di sini Dewa juga nanya kepada dokter, "Bagaimana keadaan istri saya dok?" kata Dewa kepada dokter. Lalu dokter juga ngomong kepada Dewa, "Ini bagus semua, tidak ada kendala apa-apa," kata dokter kepada Dewa. "Tapi sebaiknya Bu Nana harus dites darah lagi," kata dokter. "Takut-takutnya ada penyakit dalam," kata dokter kepada Dewa. Dewa juga langsung dia diam dan dalam hatinya bicara, "Kalau Nana punya penyakit dalam pasti penyakit Nana ini sangat parah," kata batinnya Dewa. Lalu di sini juga Nana juga dia tidak mau dites darah lagi dan di sini Nana tidak mau dan Dewa juga memaksanya untuk Nana mau dites darah lagi untuk kesembuhannya Nana supaya tahu apa penyakitnya. Lalu di sini akhirnya Nana juga dia mau dites darah lagi dan singkat cerita Dewa juga dia pamitan kepada dokter Sam. Nana juga dia pamitan pergi dari ruang dokter, dia juga mau dites darah lagi. Pas sampai keluar di sini Nana sama Dewa juga di sisi lain Pak Nopal dia yang akan kontrol kondisi dirinya. Tiba-tiba Nana pas dia mau jalan dia tabrakan sama Pak Nopal. Lalu di sini Pak Nopal juga sama Dewa dan Nana juga sangat kaget dan Dewa juga mohon maaf kepada Pak Nopal. Lalu terlihat pas tabrakan surat rujukan untuk tes darah lagi di sini jatuh ke bawah. Lalu Pak Nopal juga dia melihatnya. Lalu di sini Pak Nopal ngomong kepada Dewa sama Nana yang Dewa sudah mengambil surat itu yang jatuh. Lalu di sini Pak Nopal ngomong, "Siapa yang sakit? Kok ini penyakit dalam?" kata Pak Nopal kepada Dewa. Lalu Dewa tidak menjawab. Pak Nopal juga nanya lagi kepada Dewa, "Coba jawab Dewa, siapa yang sakit?"
ini kok penyakitnya penyakit dalam, kata Panopal kepada dewa. Tapi dewa di sini dia tidak bicara, dia juga ngomong dalam hatinya, saya kasihan kalau dikasih tahu kepada Panopal, kata batinnya dewa, mendingan saya pergi aja. Singkat cerita, dewa juga pamitan sama Nana juga pamitan kepada Panopal. Lalu pas di sini dewa sama Nana pergi, Panopal juga dalam batinnya dia ngomong, saya harus mencari tahu siapa yang sakit. Kalau putri saya yang sakit, saya tidak akan tinggal diam, kata batinnya Panopal. Saya harus mencari tahu kepada dokter siapa yang sakit itu, kata batinnya Panopal. Lalu singkat cerita, Panopal juga langsung dia juga masuk ke ruang rawatnya dokter untuk menanyakan siapa yang sakit, apa dewa apakah Nana, kata batinnya Panopal. Lain lagi di sisi lain, di sini Pasha yang lagi mengulang dia juga ngomong dalam sendiri, saya tidak boleh kayak gini terus, saya harus punya kegiatan, kata Pasha. Dia juga langsung pergi dia ke kantor perisai dewa. Lalu sampailah di sini ke kantor perisai dewa. Pas Lucky sama rombongannya mau berangkat, ada kerjaan, Pasha datang. Lalu Lucky juga ngomong kepada Pasha, kamu kenapa kesini Pasha, kata Lucky. Di sini juga Pasha juga ngomong kepada Lucky sama Dewi, saya minta kerjaan, mau berat mau enteng saya akan kerjain, kata Pasha kepada Lucky sama Dewi. Di sini juga Dewi ngomong kepada Pasha, ini kerjaan ada tapi ini sangat berat Pasha, kata Dewi kepada Pasha. Pas Dewi ngomong kayak gitu, Pasha juga ngomong kepada Dewi, saya sudah bilang saya akan dilakukan apa itu berat dan entengnya, kata Pasha. Kita ada tugas yaitu mengawal mobil box yang membawa emas, kata Dewi kepada Pasha. Singkat cerita, mereka juga pergi dari kantor perisai dewa. Lain lagi di sisi lain di kantornya Buana, di sini kliennya dewa dia marah-marah. Di sini juga gak lama kemudian datanglah para Buana. Lalu kliennya dewa juga langsung ngomong kepada para Buana, pokoknya selesaikan masalah ini. Pokoknya kalau mau terus bekerja sama perusahaan saya, pokoknya selesaikan masalah ini, kata kliennya kepada para Buana. Dia juga langsung pergi dari hadapannya para Buana. Lalu di sini para Buana juga dia sangat kaget mendengar berita itu dari kliennya. Dan di sisi lain dewa sama Nana yang sudah pulang dari rumah sakit, tiba-tiba di mobil Nana juga pusing lagi. Lalu dewa juga ngomong kepada Nana, kamu pusing lagi ya Nana, kata dewa kepada Nana. Iya mas, kata Nana kepada dewa. Mungkin saya ini kecapean mas, kata Nana kepada dewa. Tiba-tiba di sini dewa juga ngomong kepada Nana, nanti dulu ya Nana, ini ada telepon dari mama. Ada apa lagi ini mama, kata dewa kepada Nana. Singkat cerita, di sini juga dewa juga dia ngangkat telepon dari si para Buana. Ada apa lagi mah, kata dewa kepada Nana. Di sini juga para Buana juga ngomong kepada dewa, kamu sekarang harus buru-buru ke kantor karena di kantor ada masalah yang sangat penting, kata para Buana kepada dewa. Lalu di sini singkat cerita, dewa sudah menerima telepon dari para Buana. Nana juga nanya, ada apa mas, kata Nana kepada dewa. Kita harus buru-buru ke kantor karena di kantor ada masalah yang sangat serius, kata mama Farah. Kata dewa kepada Nana, ya udah kita langsung ke kantor aja mas, kata Nana. Singkat cerita di sini dewa sama Nana aja langsung pergi ke kantor Buana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah tante bunda dimanapun anda berada. Yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, kalau Mimin terus mudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.